Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Shadaqallahu adzim. Yang terhormat, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Kepala Kandim dan Kepala Kodim Kabupaten Magetan, Pak Wakil Kepala dan yang lain-lain, semua staf yang ada di Kodim Magetan sini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama menasihati santrinya bahwa nilai seseorang itu di hadapan Allah itu adalah diukur dari seberapa keyakinannya kepada Allah, seberapa imannya kepada Allah. Derajat seseorang di sisi Allah itu dinilai dari seberapa yakinnya kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu contoh saja, kalau orang itu yakinnya benar, maka keyakinan yang benar itu akan menuntun dia kepada amal yang benar. Kalau orang itu imannya salah, keliru ataupun salah, nanti juga akan menuntun, menyebabkan amalan-amalannya jadi salah. Ada satu botol ini racun. Dia yakin kalau itu adalah racun, 100% yakin itu adalah racun, walaupun tidak ada mereknya, tidak ada tulisannya, tapi dia memahami betul bahwa ini ada racun. Maka walaupun istrinya mengatakan, yang dicintainya, bang, ini obat kuat, kalau diminum, abang bisa kuat, maka dia tidak akan mau berbuat apa-apa kepada racun. Walaupun satu lingkungannya mengatakan itu bukan racun, itu obat kuat, dia tidak akan berbuat apa. Walaupun satu kampungnya pun mengatakan begitu, sepakat itu bukan obat, bukan racun, itu obat kuat, tetap dia tidak akan berbuat apa, karena dia sudah memahami itu adalah racun. Tetap dia akan bisa bersikap yang benar terhadap benda itu. Tetapi ketika racun dianggap sebagai obat, obat dianggap sebagai racun, apa yang terjadi hadirin? Yang terjadi justru mendatangkan macam-macam madarat, macam-macam bahaya bagi dia. Hadirin dimuliakan oleh Allah, orang yang meyakini bahwa dia ini adalah hamba Allah. Saya ini hamba Allah. Dulu itu saya tidak ada. 100 tahun dulu saya ini belum disebut apa-apa, belum disebut siapa-siapa. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Manusia ini pernah mengalami satu masa yang belum pernah disebut sama sekali. Ini Pak Hasan, ini Pak Fulan, ini Pak Fulan, belum ada yang menyebut. Dan belum ada memang. Belum tersebut apa-apa. Kemudian hadirin dimuliakan oleh Allah, tahu-tahu diadakan. Tahu-tahu didatangkan ke bumi ini. Tahu-tahu dilahirkan di dunia ini.
Maka hadirin dimuliakan oleh Allah, kalau orang itu memandang dengan pandangan iman, oh ternyata saya ini hamba Allah. Dunia ini ada yang menciptakan, yaitu Allah. Dunia ini ada yang berkuasa, yaitu Allah. Dunia ini yang memiliki, ada yang mengatur. Dan yang mengatur adalah satu, yaitu Allah. Tidak dua, tidak tiga. Bagaimana orang itu bisa mengenal Allah dengan sebenar-benarnya? Oh gampang, hadirin dimuliakan oleh Allah. Likulli syai'in ayatun tadullu ala annahu wahidu. Kata para ulama di dalam satu kitab mengenai iman, segala sesuatu ini adalah tanda. Tanda apa? Tanda yang menunjukkan bahwa penciptanya satu, yaitu Allah. Karena penciptanya satu, maka yang mengatur juga satu, yang berkuasa juga satu, yang menentukan juga satu, yaitu Allah, tidak ada yang lain. Dan yang lain itu berstatus sebagai apa? Yang lain itu berstatus sebagai makhluk. Yang namanya makhluk itu adalah diciptakan. Yang namanya makhluk itu tidak bisa berbuat apa-apa tanpa dikehendaki oleh penciptanya. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini satu pondasi dasar mengenai keyakinan. Kalau ini menancap dalam hati kita, kita akan bisa bersikap di dunia dengan sikap yang benar, bahwa kita ini adalah sekedar sebagai hamba. Kaya raya, Masya Allah, luar biasa hartanya. Dia ini siapa? Tetap saja dia ini sebagai hamba Allah, tidak bisa berubah. Miskin, tidak punya apa-apa. Siapa dia ini? Tetap juga hamba Allah. Menjadi raja, oh Masya Allah, kekuasaannya luar biasa. Siapa dia itu? Hamba Allah juga. Nggak bisa berubah jadi lainnya. Masya Allah, dia pedagang besar. Siapa dia? Ya hamba Allah. Masya Allah, dia gantengnya luar biasa, cantiknya luar biasa. Siapa dia? Ya tetap saja dia hamba Allah. Yang mana dia ini tidak bisa bergerak apa-apa kecuali dikehendaki oleh Allah. Tidak bisa hidup kecuali karena memang dihidupkan oleh Allah. Buktinya manusia ini tidak berkuasa, gampang saja sama sekalian. Kita ini tidak bisa menahan diri kita dari macam-macam perkara yang datang. Masya Allah, hadirin dimuliakan oleh Allah SWT. Jangankan mengendalikan orang lain, diri kita sendiri itu loh, hadirin dimuliakan oleh Allah, tidak berkuasa atas diri kita sendiri. Kalau sudah datang namanya uban berwarna putih, itu ya walaupun dokter sekian banyak dikumpulkan, suruh menghentikan itu namanya uban, ya nggak bisa. Apalagi gigi, kalau sudah mulai cenut-cenut satu, copot satu, copot dua, nggak bisa. Hadirin dimuliakan oleh Allah, ini sebagian kecil daripada tanda supaya kita ini mengenal bahwa kita ini adalah hamba Allah. Lah kalau orang itu sudah memahami dengan sebenar-benarnya, yakin dengan sebenar-benarnya bahwa saya ini hamba Allah, maka nanti punya keputusan satu aja. Kalau saya ini sebagai hamba Allah, saya hidup di buminya Allah, menggunakan fasilitas semua adalah dari Allah, mulai dari udara, makanan, minuman, segalanya adalah semua fasilitas dikompliti oleh Allah. Maka ya sebagai hamba yang benar, hamba yang betul, maka saya harus taat kepada Allah, karena saya ini hamba Allah. Kalau saya taat kepada Allah, hasilnya apa? Maka Allah akan ridho kepada saya, senang kepada saya, sehingga nanti saya akan ditempatkan di surganya Allah. Tapi kalau saya ini tidak taat kepada Allah, sementara saya hidup di buminya Allah, menggunakan fasilitas kepunyaan Allah, kemudian saya lupa kepada Allah, tidak taat kepada Allah, apa yang terjadi? Nanti Allah tidak suka kepada saya. Kalau Allah tidak suka kepada saya, akhirnya jadi apa jadinya saya? Nah, jadi akhirnya sikapnya hidup itu jadi benar, lurus. Jadi lurus. Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mau berbuat sesuatu mikir dulu.
saya ini hamba Allah, ini boleh ya enggak saya mau berbuat begini, Masya Allah, mikir dulu saya ini bagaimana. Jadi hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada seorang kiai memberikan pelajaran kepada saya, pelajaran iman. Hai santriku, sekarang besok semua bawa ayam satu-satu. Untuk apa Pak Yai? Sudah bawa aja lah. Bawa. Akhirnya semua bawa, maka Pak Yai-nya bilang, sudah sekarang disembelih itu ayamnya, disembelih sendiri-sendiri, cari tempat yang tidak diketahui oleh siapapun. Wah, semuanya menyebar kemana-mana tempat sudah. Ada yang di dalam kamar, ada yang ini semua sembunyi di mana-mana, sembelih semuanya. Selesai semua, balik menghadap kepada Pak Yai. Maka ditanya sama Pak Kiai, Pak, bagaimana? Sudah semua Pak Yai, kamu di mana? Saya di sana. Ada yang tahu? Tidak. Lah kamu di mana? Saya di kamar. Ada yang tahu? Tidak. Kamu di mana? Saya masuk ke ke sawah. Ada di sana? Ada? Tidak. Semuanya menjawab tidak ada yang melihat. Kemudian ada santri itu, satu santri ayamnya belum disembelih. Loh, kamu kok belum disembelih sendiri? Bagaimana itu? Maka santri itu dia mengatakan, Pak Yai, maaf, saya tadi sudah muter-muter tidak menemukan tempat yang tidak diketahui oleh siapapun. Apa betul? Iya. Sebab mana ada tempat di dunia ini yang tidak diketahui oleh Allah? Mana tempat di bumi ini yang tidak diketahui oleh Allah? Maka saya mau nyembelih itu nggak punya tempat, nggak ada tempat. Di sana Allah tahu, di sana Allah tahu, semua tahu. Akhirnya nggak saya sembelih. Maka Pak Yai tadi bilang, pelajaran iman yang saya berikan kepada kalian sampai berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, ternyata yang memahami dengan sempurna cuma satu aja. Cuma satu aja ini. Hadirin dimuliakan oleh Allah, ketika memahami pemahaman dengan yang benar tadi, akhirnya sikapnya jadi benar. Sikapnya itu semua jadi benar. Maka hadirin dimuliakan oleh Allah SWT, kalau kita lihat di mana-mana itu ada CCTV sekarang ini, Masya Allah, orang mau berbuat sesuatu itu mikir-mikir, dilihat, ini baru CCTV. Padahal hadirin dimuliakan oleh Allah, 24 ini inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Tuhan kamu itu selalu, nek basa Jawa niku nginjen itu mendeliki kawulane niku estu-estu. Maka hadirin dimuliakan oleh Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan keyakinan ini dalam hati kita. Yang berbicara seperti ini dalam rangka usaha melatih supaya lesannya dengan hati yang paling dekat ini kemasukan keyakinan seperti ini. Sehingga di mana-mana teringat, saya ini hamba Allah, saya ini hamba Allah, saya ini hamba Allah, maka saya harus bersikap sebagaimana yang diridhoi oleh Allah SWT. Dengan cara begitu, nanti kita di mana saja akan terbimbing dengan iman yang benar kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semuanya. Hadirin dimuliakan oleh Allah, ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekeliruan, apabila ada tutur kata kami yang kurang berkenan di hati Bapak-bapak semuanya. Mari kita tutup semuanya dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.